ma'ruf berkaitan dengan bagaimana cara tasyahud atau cara isyarat ketika tasyahud. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Ibnu Umar menceritakan, wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi SAW menggenggam semua jarinya. Tsumma rafa'a bi isbi'ihi allati talil ibham. Kemudian beliau berisyarat dengan jari setelah jempol. Allati talil ibham, jari setelah jempol maksudnya adalah jari telunjuk. Sehingga berdasarkan penjelasan versi Ibnu Umar, maka isyarat telunjuk ketika tasyahud adalah genggam semua jari, kemudian lepaskan satu, yaitu jari telunjuk. Dan hadis ini riwayat Muslim. Versi yang kedua disampaikan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sahabat Wa'il bin Hujr, beliau pernah melihat bagaimana cara Nabi SAW salat, dan itu kesengajaan yang dilakukan oleh Wa'il. Beliau ingin mengetahui dengan detail bagaimana Rasulullah SAW ketika salat. Sampai dijelaskan oleh Wa'il dengan detail, kemudian di bagian akhir pada waktu Nabi SAW duduk tasyahud, kata Wa'il, wa qabada bi usbu'aihi. Nabi SAW melipat dua jarinya, menggenggamkan dua jarinya. Tsumma halaqah halaqatan, kemudian beliau membuat lingkaran. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababah. Kemudian Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Sehingga kurang lebih seperti ini. Ini dalam versi keterangan Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Sehingga orang ketika tasyahud lalu dia berisyarat dengan jarinya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Dua-duanya sahih dari Nabi SAW. Baik, Ustaz, terkait tentang digerakkan atau tidak bagaimana? Soalnya kami mendapati ada yang menggerakkan, ada juga yang tidak menggerakkan. Berkaitan dengan posisi jari apakah digerakkan ataukah tidak, memang dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Dan perbedaan ini khususnya untuk hadis Wa'il bin Hujr. Karena di situ ada sebuah tambahan redaksi, yushiru wa yuharrikuhu. Nabi SAW berisyarat dan yuharrikuhu, dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan wa yuharrikuhu ini apakah tambahan yang sahih ataukah termasuk di antara tambahan yang syadzah, tambahan yang tidak benar, yang dia menyalahi keterangan yang sahih? Dalam hal ini ulama beda pendapat dalam menilai. Sebagian menilai bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang sahih yang mereka sebut dengan ziyadatus thiqat. Jadi ceritanya ada banyak perawi yang menyampaikan hadis Wa'il bin Hujr. Dari sekian banyak perawi itu kurang lebih ada 15 yang menyampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk beliau tanpa menyebutkan kalau beliau menggerakkannya. Tapi ada satu perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah yang beliau mengatakan Nabi SAW yushiru wa yuharriku. Rasulullah SAW berisyarat dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan Zaidah bin Qudamah ini apakah bisa dinilai sebagai tambahan yang sahih ataukah tambahan yang statusnya syadzah? Kalau dia disebut sebagai tambahan yang sahih, diistilahkan oleh para ulama dengan ziyadatus thiqat, tambahan dari perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Tapi kalau kemudian dia dianggap sebagai hadis yang dhaif, tambahan yang syadzah, karena status Zaidah bin Qudamah dibandingkan sekian belas perawi, beliau kalah dalam hal ini nilai kekuatannya, sehingga statusnya sebagai riwayat yang lemah. Intinya dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan ini merupakan perbedaan pendapat yang muktabar. Artinya orang mau berpendapat dengan pendapat A atau mengikuti pendapat B, dalam hal ini masing-masing dikuatkan oleh ijtihad. Sehingga kita bisa saling toleransi dalam hal ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Tapi bagaimana ketika ada orang yang menggunakan isyarat dua jari pada waktu dia salat? Kejadian ini pernah dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, "Marra 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi usbu'ayya." Suatu ketika Nabi SAW ketemu dengan saya, dan waktu itu saya sedang berdoa dengan berisyarat dua jari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengingatkan, "Ahid, ahid." Wa asyara bisababah. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan, gunakan satu telunjuk, gunakan satu telunjuk. Ahid maksudnya gunakan satu. Wa asyara bisababah, lalu Nabi SAW berisyarat dengan as-sababah, dengan jari telunjuknya. Sehingga dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah praktek yang keliru, dan Nabi SAW mengoreksi. Oleh karena itu kalau ada orang yang berisyarat dengan dua jari telunjuknya ketika dia salat atau di luar salat saat berdoa, ini kita katakan salah. Sehingga yang benar adalah dia harusnya berisyarat dengan satu jari telunjuk. Nah, dan ketika itu beliau keliru, beliau salah. Salah dalam posisi serius tidak disalahkan. Artinya tidak dinilai sebagai hal yang berstatus dosa. Tapi kalau ada orang yang sengaja bergaya salah, bergaya salah, padahal dia tahu yang benar seperti apa, kemudian dia sengaja bergaya salah dengan maksud untuk jadi bahan candaan, biar banyak orang ketawa-ketawa, banyak orang menganggap itu sebagai hal yang lelucon dan seterusnya. Kita perlu ingat bahwa Anda boleh membuat lelucon, tapi jangan nyinggung masalah agama. Karena kalau kemudian tema masalah agama dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan candaan, konsekuensinya berat. Sebab ini masuk dalam istihza biddin, memperolok-olok agama. Bahasa kita ya pelecehan terhadap agama. Sehingga seharusnya kita hindari praktek kayak gini. Anda silahkan membuat kelakar, membuat lelucon dalam urusan dunia, dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, ini hal yang sakral, di mana orang sudah tidak boleh lagi untuk membuat lelucon di sana. Wallahu a'lam.